Kita mulai kebaktian kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Taurat Tuhan,
Hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sampai di situ, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah kucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya, agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahkan aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita mendengar firman Allah yang ditetapkan sebagai epistel minggu hari ini, yang diangkat dari kitab 1 Korin pasal 9 ayat 16 sampai 23. Kita baca secara responsoria. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku menenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Sampai di situ. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak mendengarkan warta gereja kita, warta Minggu 7 Februari 2021, Minggu Seksagesima. Topik Minggu, Allah kekuatan kita. Selamat datang dan selamat beribadah di AKBP Pekanbaru, Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum. Yang pertama, ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 7 sampai dengan 13 Februari 2021, Majelis AKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkanlah firman Tuhan dari Mazmur pasal 22 ayat 10 sampai dengan 11, demikian. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Yang kedua, berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Riki Anto Simanulang, putra Bapak J. Manulang, Ibu L. Borusmamora, alamat Jalan Lindai, Desa Subersari. Jemaat Gereja Pauk Bunga Bakung, Kebun C. Kencana, dengan Gohintan Juliana Borustorus, putri Bapak Goman Sitorus, Ibu Pesta Janiarita Boruhuta Barat. Alamat Jalan Bakti 6, nomor 25, Sektor Arengkainda, Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan ada hari Sabtu 13 Februari 2021 di Gereja Pauk Bunga Kebun C. Kencana. Yang ketiga, jemaat tambah. Mulai minggu hari ini 7 Februari 2021 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Doni Prima Sialoho, Ernika Boru Banjarnahor, beserta satu orang putri pindah dari AKBP Sari Matondang Resort Bethesda, tinggal sekarang di Jalan Sembilang, Sektor Pesisir Rumbai. Joni Martua Siombing SPD Irha V Boru Naibao, pindah dari AKBP Kubang Jaya Resort Trinitatis, tinggal sekarang di Jalan Sepakat, Perumahan Anggrek Mas Blok H nomor 2, Sektor Rintis. Keempat, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 7 Februari 2021 telah pindah jemaat gereja kita keluarga Ridonal Siringoringo, Rumina Borupapahan, beserta satu orang putri dari Jalan Lili 1 nomor 57, Sektor Padang Bulan 2, pindah ke HKBP Kualu Resort Pajar. Suara Koinonia. Yang pertama, PA Zoom Remaja atau Pelajar CD. PA Zoom Remaja atau Pelajar CD akan diadakan pada hari dan tanggal Sabtu 13 Februari 2021 pukul 18.30 dengan topik kerajinan dan semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Dari firman Tuhan kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 12. Diharapkan semua remaja pelajar CD mengikutinya. Warta ini sebagai undangan dan terbuka untuk umum. Link akan dikirim pada hari Jumat 12 Februari 2021. Yang kedua, pelajar CD. Pada hari Sabtu 13 Februari 2021, belajar CD dimulai kembali masuk pukul 15 WIB bertempat di gedung Eksaudi. 3 calon sintua atau learning mulai minggu hari ini 7 Februari 2021 telah menjadi calon sintua Bapak Dr. Andos Rikman P. Silitonga, Ibu Elizabeth Boruaritonang SPD dari Sektor Rintis. Keempat, persembahan untuk operasional Resort AKBP Pekanbaru. Minggu 14 Februari 2021 persembahan kedua melalui amplop kita serahkan untuk operasional Resort AKBP Pekanbaru. Kelima, Sinode AKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin sampai dengan Selasa 8 sampai dengan 9 Februari 2021 diadakan Sinode AKBP Distrik 22 Riau bertempat di Hotel Puraya Jalan Sudirman. Peserta rapat, pendeta resort, parhalado resort, sekretaris dan bendahara resort. Keenam, pemilihan parhalado parartawan antar waktu. Pada hari Jumat 5 Februari 2021
telah terpilih Parhalado Parartawan antar waktu Bapak Situa N. Butar-Butar menggantikan anggota Parhalado Parartawan yang meninggal dunia. Yang ketujuh, pendataan warga jemaat. Kami Majelis AKBP Pekanbaru menyampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat AKBP Pekanbaru bahwa salah satu program gereja kita pada tahun 2021 adalah membangun sistem informasi manajemen pelayanan gereja yang berbasis web atau cloud. Untuk merealisasikan program di atas, gereja memohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi formulir pendataan warga jemaat dengan benar dan cermat. Sintua Sektor akan menyerahkan formulir dan mengharapkan Bapak Ibu dengan senang hati dapat segera mengembalikan formulir tersebut kepada Sintua Sektor. Atas kesediaan dan kerjasama dari Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. 8. Bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan Februari 2021 dari sektor Pandau Permai. Badan usaha gereja kita terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sudah mempunyai satuan pengamanan atau satpam sebanyak 5 orang dan mereka warga jemaat kita. Mohon kita berikan dukungan, semangat serta kita bawa dalam doa agar satpam kita tetap sehat dalam menjalankan tugas di kompleks gereja kita. Kebaktian Minggu. Mulai Minggu 14 Februari 2021, panduan ibadah sekolah minggu dibuat oleh gereja kita untuk dilaksanakan di rumah masing-masing secara online dengan channel ibadah sekolah minggu AKBP Pekanbaru dan Suara Pergudungan. Silakan di-subscribe. Suara Diakonia. Kita doakan jemaat yang sakit dalam perawatan atau pemulihan. Yang pertama, Bapak Pendeta Belhem Rimen Stompul di rumah, sektor Pekanbaru Tonga, Nyonya R. Situmorang, Situa R. Boru Tampu Bolon di rumah, sektor Arengka Indah, Nyonya Pasaribu E. Boru Panjaitan di rumah, sektor Pekanbaru Tonga. Keempat, Dr. Wilfried Pangaribuan di rumah, sektor Pengayoman. Kelima, Opu Ripel Gultom Boru Tampu Bolon, sektor Pintu Angin Sukaterus. Situa R. Simatupang, sektor Wonorejo, dirawat di RSUD Arifin Ahmad. Yang sakit menaun, M. Butar-Butar dari sektor Arengka Indah, Nyonya Situa Insinyur MH Situmorang R. Boru Simatupang, sektor Labu Baru, Ojahan Siahan dari sektor Pintu Angin Sukaterus, D. Siregar dari sektor Wonorejo, Nyonya M. Sirait Tirani Boru Sidabutar dari sektor Rintis. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bernyanyi.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan bersukacita pada saat ini, karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah kami saat ini. Kini hati dan pikiran akan kami persiapkan untuk mendengarkan Tuhan lewat firman-Mu yang akan menyapa kami. Kiranya Rohul Kudus-Mu mengajari serta memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu juga. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini, yaitu tertulis di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-40, dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat 31. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang bapak bercerita kepada temannya tentang sebuah kesulitan yang dihadapinya. Dia punya usaha. Dan di masa-masa pandemi saat ini, usahanya kemudian macet. Tokonya harus ditutup dan dia harus meliburkan karyawannya. Dan dia juga memiliki hutang yang sangat besar di bank karena memang modal untuk usahanya. Di akhir pembicaraannya, dia berkata, saya sangat tertekan dan saya sangat stres. Sementara pada kesempatan yang lain, ada seorang mahasiswa yang berkata, saya sudah bosan dengan semua ini. Saya tidak tahu sampai kapan harus mengikuti kuliah yang seperti ini. Saya sudah sangat bosan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dua gambaran itu menjadi gambaran umum di tengah-tengah situasi kita sekarang ini. Stres adalah sesuatu yang rasanya akrab dengan kehidupan kita.
baik sebelum pandemi saat ini dan maupun yang sudah kita lewati. Dan pada saat seseorang mengalami stres, apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia akan mengalami tekanan dan juga kemudian dia merasa tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan kesulitan itu. Karena memang dia tidak memiliki kekuatan lagi di dalam situasi. Maka di dalam situasi seperti itu, ketika dia stres, ketika dia depresi, dia akan bertanya di dalam hidupnya. Dan itu juga boleh ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Pasti kita akan ada sebuah pertanyaan, sampai kapankah ini? Apakah saya sanggup? Kalau memang Tuhan itu ada, apakah Dia bekerja? Apakah Dia akan menolong saya? Apakah Tuhan itu sedang diam? Itu terkadang ada muncul pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita ketika kita sedang menghadapi sebuah kesulitan, permasalahan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita juga bisa sering bertanya, saya rajin berdoa, saya rajin membaca firman Tuhan, tetapi kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak segera melepaskan saya dari pergumulan yang saya hadapi? Maka boleh kita lihat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka rangkaian itu menjadi sebuah pertanyaan yang biasa yang dilontarkan di tengah-tengah kesulitan yang menekan hidup kita. Dan itu jugalah yang kita lihat, sebuah pertanyaan yang dilontarkan umat Israel. Kalau kita tadi sudah membaca Yesaya 40 ayat 27 sampai 31, bahwa kita lihat di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan umat Israel ketika mereka menghadapi sebuah tekanan, ketika mereka menghadapi sebuah kesulitan. Mereka katakan dengan berkata begini, "Hai Israel, mengapakah engkau berkata, dan hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan oleh Tuhan?" Itulah pertanyaan yang dilontarkan umat Israel kepada Tuhan ketika menghadapi pergumulan, ketika mereka tertekan. Mereka katakan tadi di ayat 27, "Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan oleh Allah." Apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel sehingga mereka bertanya-tanya akan Tuhan? Bahwa kita lihat dalam konteks Nats pada saat ini, bahwa umat Israel sedang berada di dalam pembuangan Babel. Bahwa waktu itu umat Israel sungguh mengalami penderitaan yang sangat berat. Mereka sebagai rakyat jajahan, mereka adalah orang yang ditawan dan mereka dipekerjakan secara paksa tanpa mendapat upah yang sepadan. Maka bangsa Israel dalam kondisi ini benar-benar telah banyak kehilangan yang mereka miliki. Mereka sudah kehilangan kehormatan, mereka sudah kehilangan dan harga diri. Tetapi pasti di dalam hidup umat Israel bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah hilang dari hidup mereka. Walaupun mereka adalah umat pilihan Allah dan mereka sudah tidak percaya akan keberadaan Tuhan
di dalam hidupnya, maka mereka bertanya-tanya. Di sini umat Israel sudah meragukan keberadaan Tuhan. Mereka sudah kehilangan kepercayaan sehingga mereka menunjukkan sebuah pertanyaan. Jadi kalau kita kehilangan sebuah kepercayaan atau sudah ada keraguan di dalam kehidupan kita amanginang, maka keberadaan Tuhan juga terkadang sudah kita ragukan di dalam hidup kita ini. Maka kita sering bertanya, apakah ada Tuhan? Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak segera menolong saya? Mungkin itu juga ada di dalam kehidupan kita. Dengan sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh umat Israel bahwa mereka merasa Tuhan itu sudah meninggalkan mereka. Tuhan itu sudah mengabaikan mereka. Tuhan itu sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Jika mereka umat Tuhan, mengapa Tuhan tidak segera hadir memberikan kekuatan kepada mereka? Maka dalam kondisi seperti ini, disinilah Allah datang mengutus Yesaya untuk memberikan semangat, untuk memberikan kekuatan, untuk menyalakan harapan mereka bahwa Tuhan itu ada sampai selama-lamanya. Tuhan itu adalah Allah yang kekal, yang setia menciptakan bumi sampai ke ujung, dan ia tidak pernah lelah, dan ia tidak pernah menjadi lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Inilah yang dikatakan oleh Yesaya. Mengapa kamu bertanya-tanya seperti itu? Apakah kamu tidak pernah mendengar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kekal, Allah yang menciptakan bumi ini sampai ke ujung dunia? Apakah kamu tidak pernah, mengapa kamu meragukan, hai Israel, keberadaan Tuhan itu? Tetapi ada suatu hal yang mau dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lewat pertanyaan, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan mempunyai 1001 cara untuk menolong mereka. Tuhan mempunyai 1001 untuk menolong kita dalam setiap pergumulan, setiap penderitaan yang kita hadapi. Tidakkah kamu tahu, tidak pernahkah kamu dengar Allah itu adalah mencipta sampai ke ujung dunia? Maka di sini firman Tuhan juga mau mengatakan kepada umat Israel bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kita yang sering meninggalkan Allah, kalau Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, orang-orang yang dikasihinya. Karena Allah itu adalah Allah yang hadir di mana-mana, omnipresent. Tidak ada ruangan yang bisa membatasi Allah, dan tidak ada waktu untuk bisa membatasi atau menghambat Allah untuk memperhatikan umatnya. Maka Yesaya mengatakan Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah lesu, tetapi Dia selalu memberikan pengertiannya. Malah dikatakan di ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan harus kita akui itu, Bapak, Ibu, remaja, naposo bulung yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita bisa mampu seberat apapun persoalan yang kita hadapi. Tuhan memampukan kita. Itu yang mau dikatakan oleh Nabi Yesaya di tengah-tengah peribadahan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Maka tidak ada alasan bagi umat Israel dan tidak ada alasan bagi umat Israel untuk menuduh bahwa Tuhan Allah tidak berbuat adil. Tetapi Allah memperhatikan kehidupan umat Israel. Tetapi memang pembuangan itu adalah sebuah ajaran Tuhan supaya mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Maka yang kita lihat di sini adalah siapa yang tidak berpengharapan kepada Tuhan, maka dia akan lesu dan dia akan tersandung. Maka diingatkan bagi kita saat ini, jangan pernah sekalipun kita mengandalkan pikiran kita ini. Jangan pun pernah kita sekali mengandalkan apa yang ada pada kita. Kalaupun dikatakan tadi di ayat 29, orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Suatu saat kita akan bisa kalah. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, orang yang muda pun suatu saat bisa dia tersandung. Artinya jangan pernah sekali kamu mengandalkan kekuatanmu. Jangan pernah kamu sekali mengandalkan akan pikiranmu kepada Tuhan. Tetapi kata kunci lewat firman Tuhan di pagi hari ini adalah menanti-nantikan Tuhan. Dalam penantian ini harus tetap ada pemeliharaan bahwa Tuhan akan campur tangan untuk menolong kita. Maka dari ayat 31 dikatakan ada janji Tuhan bagi orang-orang yang selalu menantikan Tuhan. Ada janji Tuhan bagi orang-orang yang selalu setia, orang-orang yang selalu mengandalkan, orang-orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan dia akan mendapat kekuatan yang baru. Jika kita betul-betul mengandalkan, berpengharapan, bila kita setia menantikan pertolongan Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Maka kita diumpamakan tadi di sini seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Apa yang mau kita lihat dari burung Raja Wali? Bapak Ibu remaja Napaso Bulung yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahwa burung Raja Wali itu adalah burung yang mempunyai sayap terlebar dari semua burung yang ada. Pernah dia diukur bahwa sayap burung Raja Wali ada 2,5 meter sayapnya. Meskipun sayapnya lebar, tetapi dia tidak seperti burung yang lain. Kalau burung yang lain dia terbang harus pertama mengepak-ngepakkan sayapnya. Tetapi burung Raja Wali hanya awalnya mau terbang, Raja Wali mengepakkan sayapnya. Selanjutnya Raja Wali terbang hanya mengembangkan sayapnya yang lebar, lalu dia melayang-melayang di udara. Dan burung Raja Wali juga memanfaatkan angin kencang untuk dia naik terus ke atas supaya dia bisa terbang tinggi dan dia bisa terbang sangat jauh sekali. Oleh sebab itu burung Raja Wali akan menyambut badai itu dan menikmati dahsyatnya badai itu. Hembusan badai itu membuat bisa dia melayang tinggi, tambah tinggi supaya tidak tersapu badai, dia harus lebih tinggi daripada badai. Apa maksudnya di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka orang yang menantikan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Maksudnya adalah akan mempunyai kemampuan untuk mengatasi setiap masalah. Walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah dalam kehidupan kita, tetapi kita bisa mampu mengatasinya. Kita bisa memanfaatkan persoalan-persoalan itu, membuat kita semakin naik, membuat kita semakin kokoh, membuat kita semakin maju, membuat kita semakin sukses. Karena Tuhan tidak katakan tadi, seumpama burung Raja Wali. Saya berikan sebuah contoh. Seperti burung Raja Wali yang memanfaatkan angin badai sehingga dia bisa terbang tinggi.
dia seorang mempunyai masalah, tetapi dia bisa memanfaatkan atau membuat dia naik menjadi sukses dan berhasil. Yaitu mungkin saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah pernah mendengar Thomas Alva Edison yang mempunyai company General Electric yang terkenal. Suatu hari perusahaannya memang masih kecil, tidak bisa membayar tagihan gas untuk pabrik itu, sehingga diputus suplai ke dalam pabrik itu. Masalah pemutusan gas ini yang menyebabkan Thomas akhirnya termotivasi membaca, menggali, melihat teknisi, apakah gas ini bisa diganti oleh listrik, dan akhirnya kita tahu cerita dari Alva Thomas Edison menjadi penemu listrik yang dipakai di semua bidang. Karena ada masalah tadi, tidak sanggup membayar gas, tetapi dia memanfaatkan masalah itu untuk naik menjadi orang yang lebih berhasil. Itulah kehidupan kita, Bapak Ibu, memanfaatkan dengan pergumulan menjadi naik level kita, menjadi orang-orang yang kuat akan imannya kepada Tuhan. Maka dikatakan lagi di dalam ayat 31, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan, dikatakan tadi akan berlari, dia tidak lelah, dan berjalan menjadi tidak lemah. Maka di sini mau dikatakan setiap orang yang menantikan Tuhan punya kesanggupan untuk berlari secara rohani, berjalan maju tanpa merasa lelah dan lemah, sekalipun belum ada pertolongan dari Tuhan. Sebelum pun doa kita dijawab oleh Tuhan, belum ada jalan keluar, tetapi kita sanggup bertahan. Kita bersandar kepada Tuhan, kita bisa memandang ke depan, dan kita sambil menantikan jawaban Tuhan bahwa waktu Tuhan lebih indah daripada waktu manusia. Maka di sini kita diingatkan supaya dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus sambil memelihara iman kita dengan membaca Alkitab, dengan berdoa, dengan bersekutu dengan Tuhan. Maka Tuhan tadi akan memberikan janjinya kepada kita. Dengan yang menantikan, orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak akan pernah lelah, dia akan seperti burung Raja Wali, dan dia akan mendapat sebuah kekuatan dari hidupnya. Maka lewat firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita lewat topik saat ini bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Sesulit apapun pergumulan, persoalan yang kita hadapi, janganlah kita pernah putus asa. Sebab putus asa tidak akan pernah dapat menyelesaikan pergumulan kita. Tetapi datanglah kepada Tuhan, mintalah kekuatan dari Tuhan, karena kekuatan kita hanya dari Tuhan. Kita tidak mampu menghadapi kesulitan, pergumulan, penderitaan yang menerpa kehidupan kita bila kita tidak mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Janganlah hati kita hanya tertuju kepada besarnya pergumulan, penderitaan yang kita hadapi. Masalah agar jangan hal itulah yang menguasai hidup kita. Tetapi pandanglah lebih besar kekuatan Tuhan daripada pergumulan yang kita hadapi yang akan menolong kita. Jadi unang holab balgani persoalani nataida di bagasan nguluta. Tetapi pandanglah kekuatan Tuhan itu mampu akan menolong dan melepaskan kita dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Nantikanlah Tuhan
menjadi sumber kekuatan di dalam hidupmu. Dan jangan pernah kita sekalipun mengandalkan kekuatan, mengandalkan pikiran kita itu. Karena itu adalah sementara di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surgawi. Terima kasih juga ya Tuhan buat firman-Mu pada saat ini yang sudah menyapa kami. Bahwa Tuhan mengingatkan akan iman kami saat ini. Supaya kami hanya selalu menantikan, berpengharapan, bersandar akan pertolongan Tuhan. Supaya kami tidak mengandalkan kekuatan dan pikiran kami ketika kami menghadapi pergumulan penderitaan yang menerpa hidup kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah kekuatan kami supaya kami bisa melewati kesulitan beban yang datang menimpa hidup kami masing-masing. Oleh karena itu, biarlah kami datang kepada Tuhan untuk memohon akan kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kami tidak memandang besarnya pergumulan kami, tetapi kami lebih memandang besarnya kuasa-Mu akan menolong kami. Berkati kami ya Tuhan, secara khusus jemaat-Mu HKBP Pekanbaru yang sedang mengalami suatu pergumulan hidup, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, masalah anak, masalah keluarga, dan lain-lain. Kiranya Engkaulah sumber pertolongan kami. Kiranya Engkau menguatkan mereka akan iman supaya selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan dengan tidak mengandalkan kekuatan duniawi ini. Demikian juga Tuhan yang sedang sakit, yang berbaring di rumah sakit, yang berbaring di rumah. Kami tahu Engkau adalah sumber kesembuhan. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa dengan menjamah setiap tubuh mereka yang lemah, dengan memberkati setiap makanan dan obat yang mereka makan, supaya mereka sembuh dari segala penyakit dan mereka boleh bersuka cita di dalam aktivitasnya sehari-hari, terlebih memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 758 ayat 1.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.